Tiongkok surplus perdagangan lebih dari 1 triliun dolar. Tiongkok membantu dunia, Jakarta tanggal 16 Desember tahun 2025, Chen Yeje. Nah guys, ngini ngebayangin enggak yang mana satu negara yang selama puluhan tahun dituding sebagai ancaman tiba-tiba menjadi donatur enggak resmi bagi seluruh planet. Ini bukan lewat pidato diplomatik, bukan lewat propaganda, tapi lewat sesuatu yang paling nyata dan paling ditakuti negara barat. Tiongkok baru saja mengumumkan surplus perdagangan lebih dari 1 triliun dolar, iya guys 1 triliun angka yang bahkan enggak pernah dicapai oleh negara manapun dalam sejarah modern. Dan yang paling ironis, Barat bukan hanya enggak merayakan, mereka justru panik seolah-olah dunia akan runtuh karena Tiongkok terlalu sukses menggerakkan industrinya. Lucu ya? Negara yang selama 40 tahun menjadi pabrik global, kini dituduh terlalu pandai memproduksi barang yang dibutuhkan dunia. Seolah-olah kemampuan membuat produk lebih baik, lebih cepat dan lebih murah adalah tindakan kriminal. James S. Kelun, Presiden Kamar Dagang Uni Eropa di Tiongkok bahkan mengeluarkan pernyataan yang sangat dramatis. Ia bilang, surplus ini sangat besar sehingga jelas seluruh dunia harus membiayai kesenjangan tersebut, nada yang seolah Tiongkok sedang menyedot darah dunia. Padahal kenyataannya kebijakan Amerika dan Uni Eropa lah yang menciptakan jurang itu, dan disinilah letak ironi terbesarnya. Surplus Tiongkok sebenarnya adalah subsidi enggak langsung bagi dunia. Sebagian besar negara justru hidup dari keberadaan industri Tiongkok, bukan menjadi korbannya. Nah guys, di sini kita akan mengupas apa yang dilakukan Barat khususnya Amerika, hingga Tiongkok dipaksa menjadi raksasa yang mereka takutkan hari ini. Amerika dulu adalah raja manufaktur, raja inovasi, raja bisa membuat apa saja. Lalu perlahan-lahan mereka membuat keputusan fatal yang enggak pernah mereka akui. Mereka memindahkan semua sektor penting ke luar negeri, mereka mengorbankan industri demi keuntungan jangka pendek korporasi. Outsourcing bukan sekadar strategi ekonomi, itu adalah bunuh diri yang dilakukan perlahan-lahan sambil meyakinkan diri sendiri bahwa mereka masih negara yang paling unggul. Mereka mengirim industri padat karya ke negara-negara lain lalu mengeluh ketika negara-negara itu berkembang pesat. Dan ketika Tiongkok tumbuh terlalu cepat, Amerika mulai panik, paranoid dan akhirnya mengambil keputusan yang lebih merusak diri mereka sendiri. Mulai dari tarif panel surya, kapas, kedelai hingga tarif absurd terhadap mobil listrik Tiongkok yang ironisnya lebih murah namun dengan kualitas yang lebih baik. Nah guys, yang paling konyol adalah Amerika melarang perusahaan Tiongkok membeli teknologi tinggi Amerika. Padahal Tiongkok sedang ingin membeli, bukan mencuri, bukannya menjadi mitra dagang, tapi Amerika justru menutup pintu. Ini memaksa Tiongkok berinovasi menciptakan teknologi yang sama, bahkan lebih unggul, lalu menuduh Tiongkok mencuri pekerjaan orang Amerika. Begitu hebatnya paranoid mereka hingga beberapa negara bagian Amerika kini melarang perusahaan dan warga Tiongkok membeli tanah atau berinvestasi. Mereka menolak pabrik, menolak lapangan kerja, menolak modal, lalu bertanya-tanya kok ekonomi mereka enggak tumbuh. Inilah definisi sabotase sendiri, dan sementara itu, Tiongkok terus membeli sumber daya dari Asia, Afrika, Amerika Latin. Setiap liter minyak, setiap gandum dan kedelai yang mereka beli menaikkan PDB negara-negara pengekspor. Tiongkok mendorong ekonomi mereka naik sambil memproduksi barang yang kemudian dikonsumsi oleh seluruh planet. Namun orang-orang yang mengkritik ini selalu lupa satu hal. Ketika Tiongkok mengambil bahan mentah dan mengembalikannya sebagai barang bernilai tinggi, itu bukan kolonialisme, itu adalah perdagangan. Berbeda banget dengan model kolonialisme Eropa selama hampir 300 tahun yang mengambil sumber daya, memperbudak rakyat. Lalu pergi dengan membawa emas, dan meninggalkan kemiskinan permanen. Bandingkan deh warisan Belanda, Spanyol, Inggris, Perancis, negara penjajah yang kaya raya, tapi bekas jajahannya tetap miskin. Sementara negara-negara yang bermitra dengan Tiongkok justru melonjak, ini bukan narasi, bukan juga opini, ini fakta. Lihatlah Ethiopia, lihat Brazil dan negara-negara ASEAN,
ketika ekspor dan impor mereka meningkat bersama dengan Tiongkok, PDB mereka ikut naik. Nah guys, ini bukan teori konspirasi, ini data. Namun para komentator barat nggak pernah mau mengakuinya. Mereka hanya tahu satu hal, kalau Tiongkok maju pasti jebakan utang, jebakan infrastruktur, jebakan investasi. Mereka enggak pernah bertanya mengapa negara-negara Afrika justru menolak narasi jebakan ini dan mereka lebih memilih Tiongkok daripada WHO, IMF maupun Bank Dunia. Mungkin karena Tiongkok membangun pelabuhan bukan basis militer, mendirikan rumah sakit bukan kantor tur, membiayai sekolah, bukan memaksa privatisasi air. Itu mungkin kelihatan seperti hal kecil bagi elit Eropa, tapi bagi rakyat Afrika itu perubahan yang nyata. Nah, sekarang kita kembali ke surplus Tiongkok. Mengapa angka itu membantu dunia? Pertama, surplus Tiongkok berarti dunia mendapatkan pasokan barang murah yang dapat menahan inflasi global. Bayangin deh, jika Tiongkok berhenti ekspor selama 1 bulan saja, harga elektronik, garmen, logam dan kendaraan listrik akan melonjak. Inflasi Amerika bisa tembus 2 digit dalam hitungan minggu, Uni Eropa akan runtuh. Kedua, surplus Tiongkok berarti Tiongkok punya uang berlimpah yang diinvestasikan keluar, jika dulu Tiongkok membeli obligasi Amerika. Tapi kini mereka mengalihkan surplus itu ke Afrika, Asia, Amerika Latin, mereka membangun jaringan kereta, jalan raya, rumah sakit dan pelabuhan yang akan menjadi fondasi ekonomi global abad -21. Ketiga, surplus Tiongkok membantu stabilitas global, ketika Barat sibuk memaksa negara berkembang mengikuti agenda politik mereka. Tiongkok datang dengan pendekatan sederhana, kami investasi, kalian kembangkan, enggak ada paksaan ideologi, enggak ada rezim Cheng bersenjata. Dan mungkin inilah yang paling membuat Barat ketakutan, pengaruh Tiongkok tumbuh tanpa harus menembakkan peluru, tanpa kudeta militer, tanpa intervensi. Pengaruh Tiongkok tumbuh lewat perdagangan, bukan dominasi. Barat sampai kapanpun enggak bisa memahami ini. Mereka enggak paham atau lupa, bagaimana rasanya membangun dunia tanpa kolonialisme. Dan ketika pejabat Barat mengeluh bahwa dunia membiayai surplus Tiongkok, mereka lupa bahwa sejak tahun 1970-an seluruh dunia terpaksa membiayai dolar Amerika lewat sistem petrodollar. Dunia sudah membiayai hegemoni Amerika selama 50 tahun lebih. Kini giliran sistem itu runtuh dan mereka panik, enggak bisa terima fakta ini. Surplus Tiongkok menandakan berakhirnya era di mana negara berkembang harus tunduk pada IMF, World Bank atau tekanan politik Amerika. Dunia kini punya alternatif dan alternatif itu bukan sekadar besar, ia stabil, konsisten dan yang paling penting track record yang jauh lebih manusiawi. Jadi guys, ketika para ahli berkata, surplus Tiongkok mengancam dunia, kita seharusnya bertanya, dunia mana yang mereka bicarakan? Dunia yang diuntungkan oleh perdagangan atau dunia yang takut kehilangan dominasi? Karena faktanya sederhana, Tiongkok enggak merugikan siapapun, yang merugikan diri sendiri adalah Barat yang menolak bekerja sama. Bahkan memaksa diri mereka sendiri keluar dari pasar terbesar dunia. Dan kini ketika surplus Tiongkok mengalir ke infrastruktur global, ketika negara-negara berkembang bangkit karena investasi Tiongkok. Dan ketika dolar mulai kehilangan perannya sebagai raja dunia, Barat masih belum menyadari bahwa mereka bukan hanya kehilangan peluang, mereka kehilangan masa depan. Karena sejarah selalu berpihak kepada mereka yang membangun, bukan mereka yang menghancurkan. Surplus Tiongkok 1 triliun bukan ancaman, itu adalah peta jalan baru bagi dunia, karena dunia enggak lagi dikendalikan satu negara superpower guys. Tetapi dunia yang multipolar, kolaboratif, lebih adil bagi semua, dan bagi Barat, jika mereka merasa ini mengerikan, menakutkan. Itu mungkin karena untuk pertama kalinya selama 300 tahun mereka harus bersaing secara fair. Nah terakhir, bila Anda enggak bosan baca pembahasan seperti ini, bagikan ke teman-teman lainnya, supaya tetap mengikuti seputar geopolitik, teknologi dan krisis global yang terkait dengan dompet kita. Sekian, salam damai untuk Indonesia maju,
Karena Indonesia punya pilihan untuk maju.